kalau ketemu yang seperti itu yang problem gitu loh, itu yang bermasalah. Karena apa? Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel Kikos si Raja Kos. Video hari ini saya akan sharing singkat aja mengenai kompetisi di bisnis kos ya. Jadi sepengalaman saya, kompetitor bisnis kos saya yang paling besar itu apa sih sebenarnya? Bukan apartemen, bukan, karena video sebelumnya teman-teman bisa coba cari. Saya juga pernah bahas ya, apakah kos-kosan bisnis kos itu akan head to head bertarung dengan apartemen atau enggak, dan di situ teman-teman bisa lihat apa opini dari saya. Terus yang kedua, apakah sesama pebisnis kos? Nah, ini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau kita ketemu dengan pebisnis kos yang profesional, yang benar-benar dia punya konsep, terus dia punya hitungannya segala macem, itu sebenarnya bukan kompetitor kita ya. Tapi kalau kita ketemu dengan sesama pebisnis kos yang dalam tanda kutip, saya ngomongnya apa ya, tradisional gitu ya. Tradisional itu apa sih? Tradisional itu mungkin kalau saya jelasinnya gampangnya begini. Dia punya kos-kosan sudah turun-temurun mungkin dari kakeknya, terus dari bapaknya, terus diwariskan ke dia gitu, dan dia tidak memiliki suatu visi atau misi untuk mengembangkan kosnya tersebut. Jadi konsepnya sederhana, prinsipnya sederhana. Dia yang penting tiap bulan dapat duit, bisa untuk makan, bisa untuk menyambung biaya hidup sehari-hari. Nah, kalau ketemu yang seperti itu yang problem gitu loh, itu yang bermasalah. Karena apa? Karena mereka tuh tidak punya hitungan-hitungan bisnisnya. Mereka tidak peduli nanti ini break even pointnya kapan ya, karena mereka investasinya itu bukan dia yang melakukan investasi, karena kan udah turun-temurun dari generasi di atasnya gitu. Jadi mereka nganggep nggak pernah investasi, jadi mereka itu hanya mendapatkan warisan gitu kan dari orang tuanya. Jadi mereka nggak pernah ngitung ini nanti investasi gua balik modal dalam berapa lama sih. Kalau kayak saya kan, kalau saya beli kos-kosan kan saya pasti ada hitungannya tuh. Ini kira-kira saya harus bikin berapa kamar, saya harus jual berapa setiap bulannya, terus nanti bisa balik modalnya itu dalam berapa lama. Itu kan saya harus ada hitungannya semua. Terus saya harus jual kamarnya itu berapa supaya bisa mencapai target balik modalnya itu, misalnya maksimal 10 tahun saya harus jual kamarnya berapa. Nah, kalau kita lawannya itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tadi pebisnis tradisional, yang dia punya kos-kosan tidak pernah ngitung HPP. Teman-teman kalau mau tahu cara hitung HPP bisa cek di video saya sebelumnya. Di situ saya udah kasih cara simple untuk menghitung HPP atau harga modal kamar kos kita tuh berapa sebenarnya, supaya kita jualnya itu nggak rugi. Jadi kalau harga modal kita 1 juta, nggak mungkin kita jual 800.000 kan, itu kan pasti rugi. Kita harus jual di atas 1 juta. Nah, itu nanti di video yang saya sebelumnya ada, silahkan cari. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu ya susah, karena harga kita pasti nggak akan compete sama mereka. Mereka dengan fasilitas, misalnya fasilitas komplit, mereka jual misalnya sangat minim sekali ya kan, itu kan akhirnya kita nggak bisa compete sama mereka. Nah, itu yang menurut saya sebaiknya sih kalau bisa sih orang-orang seperti itu sih lebih banyak belajar ya, supaya mereka bisa tahu gitu loh, sebenarnya mereka berbisnis itu harus ada untungnya di jangka panjang gitu. Jadi jangan sampai yang penting cuma cukup buat makan hari ini. Nah, itu kalau konsepnya seperti itu kan udah bukan konsep berbisnis yang benar kalau menurut saya gitu. Tapi ya memang kita nggak bisa kita nggak punya kuasa apa sih untuk menghadapi atau menyuruh orang itu supaya ngikutin kita gitu ya. Tapi itu yang saya rasakan, bahwa kompetisi paling besar yaitu, jadi kita berkompetisi sama pengusaha kos yang tradisional ya. Mereka konsepnya cuma yang penting punya duit untuk makan hari ini. Jadi dia tidak akan memikirkan besok gimana kos-kosan mau dikembangkan seperti apa. Oke teman-teman, video singkat hari ini cukup sampai sini aja, dan
lupa subscribe channel ini, like, comment, share, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.